Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadithi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Al-hadits. Para santri Baitul Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kembali lagi bersama saya Lia Lianti. Insya Allah saya akan melanjutkan pelajaran akhlak menggunakan kitab Akhlakun Nabi wa Adabuh karya Abu Syekh. Sebagaimana pembahasan kemarin, kita telah menyinggung mengenai bagaimana Nabi bermuamalah dengan keluarga beliau dan bagaimana Nabi bermuamalah dengan masyarakat. Kemudian kita akan melanjutkan bacaan kita secara lebih detail, bagaimana beliau bermuamalah dengan keluarganya dan juga bagaimana beliau bermuamalah dengan anak kecil yang notabene-nya lebih muda umurnya dari Nabi. Baik, langsung saja kita bacakan kitab Akhlakun Nabi wa Adabuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Abul Fadl Al-Abbas ibnu Syekh Abil Abbas As-Saqani rahmatullahi alaihi qira'atan alaihi fil Muharram sanata 5200 qala akhbarana Syekh Al-Imam Al-Hafidz Abu Bakar Ahmad ibnu Muhammad At-Tamimi qala akhbarana Abu Muhammad Abdullah ibnu Muhammad ibni Hayyan al-Asbahani qala haddatsana Amr bin Nasir bin Thabit qala haddatsana Humaid bin Mas'adah qala haddatsana Ja'far ibnu Sulaiman qala haddatsana Abu Imran al-Jawni an Yazid bin Babnus qala dakhaltu ala Aisyah radhiyallahu anha faqultu ya ummal mu'minin maka khuluqu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Qalat kana khuluqu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an. Thumma qalat ataqra'una suratal mu'minin? Qulna na'am. Qalat iqra'. Qara'tu qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum lifurujihim hafizun. Faqalat hakadha kana khuluqu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perbincangan dari sahabat Nabi dengan Ibunda Aisyah, Siti Aisyah radhiyallahu an. Yazid bin Babnus bertanya kepada Aisyah, wahai ummal mukminin, bagaimana akhlak Nabi? Bisakah engkau jelaskan bagaimana akhlak beliau? Ya, kemudian Siti Aisyah menjawab, apakah kamu pernah membaca surah Al-Mu'minun? Kemudian Yazid menjawab, ya, saya pernah membacanya. Kemudian, bacalah, kata Aisyah. Kemudian, faqara'tu, kemudian Yazid membaca, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi orang mukmin yang berbahagia adalah orang yang salatnya khusyuk, orang yang khusyuk dalam salatnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan mereka menjauhkan diri dari bersenda gurau, mengurangi senda gurau. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, menunaikan zakat yang merupakan kewajibannya. Walladzina hum lifurujihim hafizun, dan menjaga farjinya atau menjaga kemaluannya. Inilah akhlak Nabi.
ketika kemarin hanya dijelaskan bagaimana akhlak Nabi kemudian Siti Aisyah menjawab Al-Quran. Maka di sini dijelaskan detailnya seperti apa akhlak Nabi yang diterangkan atau yang diisyaratkan oleh Al-Quran. Maka Nabi senantiasa menjaga sholatnya, dan kita tahu bahwa beliau adalah orang yang paling bagus dalam ibadah, terutama ketika melihat hadis mengenai kaki beliau sampai pecah-pecah dan ditegur oleh Aisyah, kenapa sampai seperti ini beribadah? Beliau menjawab, bagaimana tidak senang? Bukankah keadaan seperti ini adalah cara aku bersyukur terhadap Allah? Nah, jadi beliau sangat syiddah, sangat keras terhadap dirinya sendiri dan lembut terhadap orang lain, termasuk dalam perkara ibadah. Nah, kemudian di sini walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Karena beliau juga merupakan orang yang bermuamalah dengan masyarakat luas, Nabi yang bermuamalah, maka Nabi bergaul dengan masyarakat, akan tetapi menjauhkan diri dari hal-hal yang berlebihan, sebagaimana Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan, diterangkan dalam Al-Quran. Kemudian walladzina hum lizakati fa'ilun. Nabi yang senantiasa mengeluarkan harta di jalan Allah, termasuk membayar. Kalau zakat itu sifatnya membayar. Kenapa membayar? Karena kewajiban, bukan kelebihan harta, bukan kelebihan harta yang kemudian kita keluarkan seperti infak. Zakat ini adalah kewajiban ketika seseorang sudah memenuhi syarat seperti itu, dan dikeluarkan kepada orang-orang yang membutuhkan, yang 8 asnaf itu. Kemudian walladzina hum li furujihim hafizun. Oleh karena itu Nabi mensunahkan untuk menikah, yakni salah satunya adalah untuk menjaga kehormatan. Jadi dengan menikah kehormatan seseorang terjaga, kemudian akan mudah untuk menundukkan pandangan, seperti itu. Baik. Nah, kemudian kita akan membaca hadis berikutnya. Wabihi lahiqal akhbarana Abu Ya'la qala haddatsana Ibrahim bin Al-Hajjaj qala haddatsana Hammad an Thabit an Anas bin Malik anna imra'atan kana fi 'aqliha syai'un faqalat ya Rasulullah innali ilaika hajah. Faqal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya umma fulan khudhi fi ayyi tariq syi'ta qaumi fi hatta aquma ma'aki. Fakhala ma'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunajiha hatta qadat hajataha. Jadi ceritanya dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ada seorang perempuan yang ingin bertanya kepada Rasul. Jadi fi aqliha syai', maksudnya itu adalah ada yang terbesit dalam benaknya. Nah, kemudian dia mengatakan, wahai Rasul, ada yang ingin aku tanyakan kepada engkau. Nah, kemudian Nabi menjawab, wahai ummah fulan, nah, dalam sisi apa engkau ingin membahas tentang kebutuhanmu itu? Nah, maka aku akan ikut membahasnya dengan senang hati, maksudnya seperti itu. Maka dengan senang hati aku akan ikut membahasnya bersamamu. Nah, kemudian fakhala ma'aha Rasulullah yunajiha hatta qadas hajataha. Maka Rasul mempersilahkan wanita itu untuk membahasnya bersama Rasul dan memberikannya jalan, seperti itu. Nah, ini akhlak Nabi. Salah satu di antara akhlak Nabi adalah Nabi memberikan keleluasaan. Nah, di sini Nabi memberikan kesempatan kepada perempuan tersebut untuk mengeluarkan, istilahnya unek-unek, untuk mengeluarkan pikirannya, sesuatu yang terbesit dalam benaknya, dan memperlakukan perempuan tersebut dengan sebaik mungkin. Itulah akhlak Nabi. Kemudian
Wabihi laihi qala haddatsana Abdullah ibnu Muhammad Ar-Razi qala haddatsana Al-Hasan bin As-Sabbah qala haddatsana Abu Qatan qala haddatsana Mubarak mithlah wa zada wa ma ra'aitu rajulan qad iltaqama udhuna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayunahi ra'sahu hatta yakuna huwa alladhi yunahi ra'sahu, yakni ar-rajul. Hadis yang diriwayatkan oleh Mubarak. Nah, di sini kata Mubarak ini adalah hadis af'al. Aku tidak pernah melihat satu orang pun yang ketika dia membisikkan Nabi, kemudian Nabi menjauhkan yunahi ra'sah. Kemudian Nabi menjauhkan kepalanya, jadi memindahkan kepalanya duluan. Tidak pernah. Nabi selalu menerimanya. Hatta yakuna huwal ladzi yunahi ra'sah, sampai orang yang membisikkan itu yang memindahkan kepalanya, artinya selesai membisikkan suatu hal tersebut. Nah, yakni ar-rajul. Nah, ini adalah salah satu akhlak. Jadi akhlak yang dicontohkan oleh Nabi sangat detail. Bahkan ketika seseorang ingin mengatakan sesuatu secara rahasia, dalam hal ini berbisik, Nabi tidak seraya menolak seperti menjauhkan kepalanya, tidak. Nabi mempersilahkan orang tersebut untuk mengatakan keperluannya seperti apa sampai selesai. Ketika sudah selesai, kemudian ditandai dengan orang tersebut memindahkan kepalanya, baru Nabi memindahkan kepala beliau. Dalam artinya baru Nabi melakukan aktivitas yang lain seperti itu. Kemudian hadis berikutnya, wabihi ilaihi qala akhbarana Abu Ya'la qala haddatsana Syaiban qala haddatsana Imarah bin Zadan qala haddatsana Thabit an Anas annal muadzin aw Bilal kana yuqimu fayadkhulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayastaqbilahu ar-rajul fayuqimu ma'ahu hatta yakhfiqa 'ammatuhum bi ru'usihim. Ini ceritanya di sini dari Anas bin Malik. Waktu itu muadzin dalam hal ini adalah Bilal bin Rabah, salah satu sahabat Nabi dari Habash. Beliau mengatakan, kana yuqimu fayadkhulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika iqamah sudah mulai, jadi Bilal azan kemudian iqamah, fayastaqbiluhu rajul, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang menghadap ke Nabi. Nah, menghadap, kemudian fayuqimu ma'ahu hatta yakhfiqa 'ammatuhum bi ru'usihim. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi melayani laki-laki tersebut. Nah, mengobrol, laki-laki tersebut mengajukan beberapa hal, kemudian Nabi menyimaknya. Nah, sampai yakhfiqa 'ammatuhum bi ru'usihim. Jadi para sahabat umumnya pada saat itu yang sedang akan sholat mengangguk-anggukan kepala. Jadi seperti ini. Nah, maksudnya apa? Sampai ngantuk, artinya waktunya lama. Nah, di sini samahahnya Nabi, di sini Nabi sangat memiliki toleransi yang tinggi. Nabi memiliki toleransi yang tinggi terhadap orang yang memiliki hajah atau kebutuhan khusus seperti itu. Nah, kemudian hadis berikutnya, haddatsana Ibrahim bin Muhammad bin Al-Harith wa ibnu Abi Asim qala haddatsana Muhammad ibnu Amr bin Jabalah qala haddatsana Muhammad bin Marwan an Hisham huwa ibnu Hasan an Muhammad ibni Sirin an Anas bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhalituna wa yaghshana wa kana ma'ana sabiyyun qala lahu Abu Umair faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Nah, hadis ini adalah hadis yang masyhur diriwayatkan dari Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik memiliki adik bernama Abu Umair. Abu Umair sesungguhnya adalah kunyah. Apa itu kunyah? Kunyah adalah nama yang diawali dengan abun atau ummun. Nah, kemudian di sini anak kecil ini ceritanya Anas bin Malik mengatakan bahwasanya Nabi seringkali berkunjung ke rumah beliau. Jadi Nabi sering berkunjung ke rumah Anas dan yukhalituna wa yakshana, dan seringkali membersamai kita, bercengkrama dengan kita,
Nah, termasuk terhadap anak kecil. Nah, dalam hal ini adalah Abu Umair. Ketika itu, dalam riwayat lain, ketika itu Abu Umair terlihat sedih. Nah, kemudian Nabi bertanya, terlihat sedih, kenapa sedihnya gitu kan? Terlihat sedih. Kemudian dijawab, karena burungnya telah mati. Jadi burung yang biasa diajak bermain oleh Abu Umair telah mati. Kemudian Nabi ingin menghibur Abu Umair dengan berkata, "Ya Abu Umair, ma fa'alan Nughair?" Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh Nughair? Maksudnya itu adalah hiburan agar Abu Umair tidak terlalu bersedih atas meninggalnya itu teman bermainnya itu yang merupakan burung. Nah, dalam hal ini melahirkan hukum. Artinya boleh saja bagi anak kecil untuk bermain dengan burung. Jadi tidak dilarang. Nah, dalam hal ini juga dianjurkan bagi kita untuk menghibur seseorang dan bertanya terlebih dahulu bagaimana keadaannya apabila dia terlihat bersedih seperti itu. Nah, baik, hadis terakhir, qala haddatsana Ibnu Rustah wa bihi ilaihi qala haddatsana Ibnu Rustah qala haddatsana Abu Ayyub qala haddatsana Abbad bin Al-Awwam qala haddatsana Abu Hanifah an Ibrahim ibni Muhammad ibni al-Muntashir an Anas qala ma akhraja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rukbatayhi qad baina yaday jalisin lahu wala qa'ada ahadun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fayaqumu hatta yaqumal akhar wala nawala yadahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fayatruku yadahu hatta yakuna rajul huwa yatrukuha. Nah, di sini dari Anas, ma'akhraj Rasulullah SAW ini ketika Rasul berkumpul dengan para sahabat yang lain, kemudian sedang berhadap-hadapan. Jadi Rasul ketika berhadapan tidak pernah membuka lututnya. Kemudian wala qa'ada ahadul Rasulillah fayaqumu hatta yaqumul akhar. Nah, ketika Nabi duduk bersama yang lain, Nabi tidak pernah berdiri terlebih dahulu. Sudah dulu saya pergi dulu. Nah, tidak pernah seperti itu. Sampai orang lain yang menyudahi terlebih dahulu, kemudian baru Nabi melakukan aktivitas yang lain, sebagaimana yang dijelaskan tadi. Baik, itulah pembacaan kitab Akhlakun Nabi wa Adabuh pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.